Jumpa lagi kita di kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada cerita sebelumnya dikisahkan bahwa walaupun Fir'aun beserta para pengikutnya telah kalah melawan Nabi Musa alaihissalam, negeri Mesir diterpa bencana alam dan harta kekayaan mereka telah berubah menjadi batu. Namun tetap saja Fir'aun tidak mau bertobat. Bahkan dendam terhadap Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam memutuskan untuk segera membawa seluruh Bani Israel yang terdiri dari sekitar 600.000 orang keluar dari wilayah Mesir. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Mengetahui hal ini, para petinggi istana dan penasihat kerajaan Mesir menghasut Fir'aun agar mengerahkan ratusan ribu pasukan berkuda dan pasukan angkatan perang Mesir dengan bersenjata lengkap, mengejar menggunakan kuda-kuda terbaik dan kendaraan-kendaraan perang menyusul rombongan Nabi Musa alaihissalam hingga sampai di tepi Laut Merah. Di saat kondisi terdesak di pinggir lautan luas, Nabi Musa alaihissalam mendapat petunjuk dari Allah SWT supaya menghentakkan tongkatnya ke atas permukaan laut. Air laut yang dalam di hadapan Nabi Musa alaihissalam mendadak terbelah sehingga Nabi Musa alaihissalam bersama-sama dengan seluruh Bani Israel dapat menyeberang hingga ke ujung dengan selamat. Fir'aun salah sangka. Ketika Fir'aun melihat pemandangan yang menakjubkan ini, ia mengira Laut Merah telah tunduk kepadanya. Dengan penuh kebencian dan hasrat tak ingin dikalahkan, maka Fir'aun memerintahkan seluruh pasukan untuk menyeberang lautan tanpa merasa takut. Namun dugaan Fir'aun ternyata salah. Sesampainya ia dan para tentara persis berada di tengah-tengah dasar Laut Merah, air laut yang semula terbelah tinggi tiba-tiba menutup kembali dan meluluh lantakkan Fir'aun beserta seluruh bala tentara kerajaan Mesir. Hal ini terjadi karena Nabi Musa alaihissalam telah menghentakkan tongkatnya sehingga Laut Merah kembali lagi seperti sedia kala. Sesaat sebelum hancur tenggelam di lautan, Fir'aun mengatakan bahwa ia mau beriman. Ia bersedia mengakui bahwa tidak ada Tuhan lain selain Tuhan yang diyakini oleh Bani Israel. Namun hal ini tidak berguna, karena semua sudah terlambat. Malaikat Jibril telah menutup mulut Fir'aun hingga akhirnya ia binasa ditelan dahsyatnya gelombang lautan. Peristiwa ini menandai terbebasnya Bani Israel dari kejamnya perbudakan dan penindasan Fir'aun di Mesir. Penemuan para ahli sejarah. Para arkeolog modern telah menemukan beberapa bangkai roda kereta kuno berada di dasar Laut Merah. Selain itu juga ditemukan tulang-tulang manusia dan tulang kuda yang berasal dari masa-masa saat zaman kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Hingga kini jasad Fir'aun tetap utuh. Allah SWT telah menjadikannya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah zamannya. Hal ini tertulis dalam Quran Surat Yunus ayat 90-92. Oh iya, fakta menakjubkan mengenai pembangunan piramid terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 38 yang artinya, dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia dari orang-orang pendusta." Ternyata benar, piramid dibangun dari tanah liat yang dipanaskan.
Kesaksian masa kini mengungkapkan bahwa piramid telah dibangun dari tanah liat yang dipanaskan. Kenyataan ini sangat jelas dan begitu kuat membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah berbicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan semua merupakan petunjuk dari Allah SWT yang menciptakan Fir'aun dan menenggelamkannya, dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam belum usai. Setelah berhasil memimpin Bani Israel terbebas dari perbudakan di Mesir, perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam pun berlanjut. Nabi Musa alaihissalam semakin dipercaya oleh kaum Bani Israel karena banyak mukjizat Allah SWT yang ditampakkan. Hanya saja kadang-kadang kaum Bani Israel mulai menanyakan seperti apa bentuk wajah Tuhan mereka. Nabi Musa alaihissalam memohon agar diizinkan melihat wujud Allah. Untuk menjawab pertanyaan dari Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam pergi menuju Bukit Sinai, tempat dahulu Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam menyepi dan berpuasa selama 40 hari. Kemudian terjadilah dialog dengan Allah SWT. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam meminta izin agar Allah SWT berkenan menunjukkan diri bagi kaum Bani Israel. Meskipun Allah telah menyampaikan bahwa Nabi Musa dan kaum Bani Israel tidak akan sanggup melihat zat Allah, akan tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap ingin melihat, supaya dapat bercerita kepada kaumnya. Allah SWT mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diminta melihat ke atas puncak Bukit Sinai. Tiba-tiba Bukit Sinai bergoncang dan puncaknya hilang tertelan bumi. Sementara itu tubuh Nabi Musa alaihissalam bergetar hebat. Kemudian Nabi Musa jatuh tersungkur dan pingsan karena tidak kuat menyaksikan seberkas cahaya dari zat Allah. Setelah siuman, Nabi Musa alaihissalam segera memohon maaf kepada Allah SWT. Nabi Musa merasa telah lancang, ingin melihat wujud Allah. Walaupun Nabi Musa sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, tetap tidak memiliki kekuatan saat menahan seberkas cahaya dari zat Allah. Nah, apakah Allah SWT marah kepada Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel? Peristiwa apalagi yang akan dialami oleh Nabi Musa alaihissalam? Ikuti terus kelanjutan ceritanya pada episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.